Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan materi mengenai kreativitas untuk kemajuan usaha. Kami terdiri dari 3 anggota, saya Erika Salvenina, dan 2 teman saya yaitu Kurnia Sekti dan Vestia Dinata. Perkenalkan, nama saya Vestia Dinata Putra. Di sini saya mau menyampaikan tentang pengertian kreativitas dan inovasi. Kreativitas merupakan kemampuan seseorang dalam menuangkan ide atau gagasan melalui proses berpikir kreatif untuk menciptakan sesuatu yang menuntut pemusatan perhatian, kemauan, kerja keras, dan ketekunan. Sementara itu, dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kreativitas yaitu kemampuan untuk menciptakan daya cipta. Kreativitas menurut J.C. Solomon dan C.L. Hemans tahun 1974, berpikir kreatif merupakan cara yang menghasilkan sesuatu yang baru dalam konsep pengertian, penemuan, dan karya seni. Selanjutnya menurut Rhodes Munandar tahun 2012 mengatakan kreativitas dapat didefinisikan ke dalam 4 dimensi sebagai 4PS creativity, yaitu dimensi person, proses, press, dan produk. Selanjutnya adalah inovasi. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, pengertian inovasi sendiri adalah suatu kegiatan pengembangan dan atau perekayasaan yang dilakukan untuk pengembangan, penerapan praktis, nilai, dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau proses produksinya. Ciri-ciri inovasi sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki ciri khas yang spesifik. Yang kedua merupakan ide baru yang belum pernah dipublikasi. Yang ketiga dilakukan secara rencana dan sengaja dalam pengembangannya. Dan yang terakhir adalah memiliki tujuan dan dieksekusi. Proses berpikir kreatif itu ada 7 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan. Nah, di tahap ini di mana seorang individu atau perusahaan sudah mulai mencari informasi dan data-data, entah itu dari lingkup perusahaan, internal ataupun eksternal, itu sangat mempengaruhi banget karena semakin banyak kita mencari informasi, semakin banyak kita mendapatkan alternatif untuk memecahkan suatu persoalan masalah dan bisa berpikiran terbuka untuk meluncurkan ide-ide yang baru. Tahap yang kedua yaitu penyelidikan investigasi. Nah, di tahap seperti ini, di mana seseorang itu harus memahami komponen-komponen di dalam suatu perusahaan. Karena tentunya tidak mungkin dong ketika kita mau meluncurkan ide, tapi kita sendiri tidak paham perusahaan itu seperti apa, strategi yang dibuat bakal seperti apa. Karena kalau salah arah, salah strategi, dan meluncurkan ide tentunya sangat berpengaruh yang tidak baik bagi suatu perusahaan. Jadi itu dia pentingnya dari suatu pemahaman komponen bagi suatu perusahaan. Tahap yang ketiga yaitu transformasi. Nah, di tahap ini di mana seorang individu itu harus memahami persamaan dan perbedaan di dalam informasi yang sudah terkumpul. Karena terkadang ketika informasi sudah didapatkan, seseorang tidak begitu bisa memahami persamaan dan perbedaan yang ada. Mungkin nih informasi yang didapat itu sebenarnya terlalu mainstream atau mungkin sudah banyak digunakan, tapi karena kitanya tidak memahami dan tidak selektif, akhirnya kita langsung memasukkan aja. Nah, itu dia pentingnya dari kita harus memahami dulu persamaan dan perbedaan dari data-data yang sudah kita dapatkan. Yang keempat yaitu tahap inkubasi, di mana ini seseorang sudah mulai menyiapkan pemikiran untuk merenungkan informasi atau data yang sudah didapatkan, dan tentunya pemikiran bawah sadar juga membutuhkan waktu untuk merefleksikan informasi yang didapatkan agar bisa mencapai ide-ide yang memuaskan. Tahap kelima yaitu iluminasi. Nah, penerangan itu muncul pada saat ada di tahap inkubasi atau di tahap yang keempat itu, di mana ketika ada pemecahan spontan yang akan menyebabkan adanya titik terang di tahap ini. Karena kan pasti di tahap-tahap sebelumnya itu ada ide-ide yang bersamaan, yang bermunculan, dan akhirnya di tahap inilah terjadinya sebuah keputusan yang spontan akan meluncurkan ide seperti apa. Tahap yang keenam yaitu validasi. Nah, di tahap validasi ini sudah mulai saatnya untuk ngecek dan menguji keakuratan manfaat dari ide-ide yang sudah kita pikirkan sebelumnya. Karena nih ketika kita sudah
memiliki banyak sekali ide yang bagus. Mungkin ini bagus untuk perusahaan A, tapi tidak untuk perusahaan yang kita miliki. Nah, makanya itu kita harus memahami komponen dasar-dasar dari perusahaan kita itu seperti apa, cocoknya seperti apa, strategi yang pas itu seperti apa. Nah, itu harus dipahami betul dengan pemikiran yang kreatif, realistis, selektif untuk memikirkan hal itu supaya bisa meluncurkan ide yang matang dan bisa diterima oleh masyarakat atau konsumen kita. Dan sudah saatnya berada di tahap terakhir atau tahap ketujuh, yaitu implementasi. Nah, di tahap implementasi ini sudah mulai saatnya seorang individu atau perusahaan mengaplikasikan atau mentransformasikan ide yang bermula dari pikiran, sudah mulai bisa digunakan ke dalam praktek usaha atau sebuah perusahaan. Berawal dari proses yang cukup panjang yang berada di tahap-tahap sebelumnya, sudah mulai bisa digunakan. Nah, ada informasi tambahan. Menurut ahli psikolog Pernice, Campbell, and Sahlan, proses berpikir kreatif itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu tahap mengumpulkan fakta, yang kedua yaitu menemukan jawaban, dan yang terakhir yaitu penerimaan atau dalam istilah sudah bisa diterima oleh perusahaan ataupun masyarakat. Untuk selanjutnya adalah cara mengembangkan kreativitas untuk kemajuan usaha. Dalam mengelola usaha, keberhasilan seseorang pengusaha terletak pada sikap dan kemampuan berusaha serta memiliki semangat kerja yang tinggi. Semangat yang tinggi pada pengusaha terletak pada kreativitas dan inovasinya dalam mengembangkan usahanya tersebut. Tetapi masih banyak orang yang berwirausaha namun masih belum mampu untuk mengembangkan kreativitas agar usaha yang mereka miliki dapat berkembang lebih besar atau pesat. Karena pada dasarnya, pemikiran kreatif dapat memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk mencapai suatu tujuan. Seorang wirausaha yang kreatif akan membuat hidup akan lebih menyenangkan, lebih menarik, serta akan menyediakan kerangka kerja dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Jadi yang kita harus lakukan adalah menurut James L. Adams tahun 1986, yang pertama adalah mengenali hubungan, pengembangan perspektif fungsional, gunakan akal, dan hilangkan perasaan ragu. Setelah mengetahui pentingnya kreativitas dan inovasi dalam dunia usaha, maka alangkah lebih baik kita aplikasikan pada era saat ini, yaitu era digital, yang mencakup 3 hal, yaitu yang pertama ada inovasi produk, yang kedua adalah startup digital, dan yang ketiga adalah digitalisasi bisnis. Inovasi produk. Nah, inovasi produk ini terjadi karena 3 hal. Yang pertama adalah feedback dari pelanggan, yang kedua adalah adanya kombinasi dari hal-hal yang sebelumnya sudah ada, yang ketiga adalah penemuan hal-hal baru. Nah, apa sih tujuan dari inovasi produk? Yang pertama adalah meningkatkan kualitas. Dengan adanya inovasi produk ini, maka kualitas dari sebuah produk akan lebih baik dari yang sebelumnya. Dan yang kedua adalah memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Kebutuhan pelanggan ini semakin beragam dan semakin berkembang setiap masanya, maka dari itu untuk memenuhi harus melakukan inovasi produk. Yang ketiga adalah menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Hal ini berkaitan dengan adanya penemuan hal-hal baru. Hal-hal baru ini apabila dapat menarik minat dari masyarakat, maka akan meningkatkan kualitas dari usaha kita. Yang selanjutnya adalah mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan wawasan. Seorang pemilik usaha harus kreatif dan inovatif dalam melihat peluang, maka dari itu harus dapat mengaplikasikan pengetahuan dan wawasan-wawasan baru. Selanjutnya adalah mengganti produk atau layanan. Suatu produk atau layanan pasti akan usang dan digantikan oleh penemuan hal-hal baru. Nah, maka dari itu dibutuhkan kreasi dan inovasi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi produk. Dengan ini, maka inovasi produk ini akan suatu barang tersebut akan berjalan tepat dengan sasaran dan memangkas waktu yang lebih sedikit. Startup merupakan perusahaan-perusahaan yang
memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada para customernya. Perusahaan-perusahaan digital startup bergerak di dunia yang serba canggih seperti saat ini untuk memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, berikut ini merupakan hal-hal yang dilakukan untuk mengembangkan startup. Yang pertama adalah validasi ide. Validasi ide ini adalah dengan menganalisis permasalahan serta solusi-solusinya sebelum melakukan eksekusi pada lapangan. Yang kedua adalah membuat rencana bisnis. Tentu saja sebelumnya kita harus memiliki perencanaan yang matang, dan selanjutnya adalah menjalankan riset disesuaikan dengan produk serta bisnis apa dalam bidang apa yang kita tekuni nantinya, kemudian disesuaikan dengan platform apa yang cocok untuk menjalankan bisnis digital startup ini. Kemudian adalah paham teknologi. Tentu saja seluruhnya kita harus dapat memahami teknologi untuk dapat berkreasi dan inovasi di dunia digital ini. Selanjutnya adalah original. Original yang dimaksud ini adalah berasal dari pemikiran sendiri, dan langkah-langkahnya adalah dengan menganalisis permasalahan serta pemecahannya, dan dapat menganalisis pula antar platform, selanjutnya menunjukkan kelebihan dan kekurangannya. Dengan demikian maka dapat menciptakan bisnis yang solutif, inovatif, dan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Dan selanjutnya adalah konsisten. Konsisten di sini adalah sebuah usaha untuk perusahaan agar tetap sustainable dalam dunia digital di masa yang akan mendatang pula. Digitalisasi bisnis. Nah, digitalisasi bisnis ini adalah mengubah komunikasi, interaksi, dan fungsi bisnis menjadi digital. Hal ini memungkinkan perubahan yang sebelumnya konvensional menjadi virtual, seperti dengan adanya belanja online seperti itu. Nah, yang kedua adalah peran teknologi digital dalam bisnis. Peran teknologi dalam dunia bisnis ini memunculkan istilah-istilah baru seperti e-bisnis, e-commerce, marketplace, e-money, dan sebagainya. Nah, perubahan proses transaksi pun terjadi. Penjual dan pembeli tidak harus bertemu dalam satu tempat dan dapat melakukan transaksi jual beli seperti pada marketplace Tokopedia, Shopee, seperti itu, dan pembayarannya pula dapat melakukan e-money atau dalam perbankan seperti BRI Mobile, seperti itu. Nah, di era saat ini, bisnis digitalisasi ini menjadi solusi yang menjanjikan kemudahan dan efektivitas juga efisiensi. Hal ini harus menjadi perhatian lebih para pelaku usaha karena peluang semakin terbuka lebar, namun di sini persaingan semakin ketat. Tentu dengan adanya pembaharuan, inovasi, dan kreasi, di sini bisnis yang dibangun akan tetap relevan dan dengan perkembangan zaman. Yang terakhir adalah kemudahan dalam bisnis digital. Yang pertama adalah teknologi membuat usaha tidak perlu tempat untuk promosi. Hal ini diwujudkan dengan iklan-iklan yang ada di platform seperti YouTube atau Facebook dan Instagram dan platform lainnya. Hal itu sangat membantu para pelaku bisnis untuk menemukan pasarnya lebih banyak lagi dan lebih luas. Kemudian adalah membangun dan menjaga hubungan dengan relasi bisnis atau pelanggan. Ini juga tidak perlu tatap muka lagi karena saat ini ada email atau platform lainnya yang memungkinkan kita mendapatkan feedback para pelanggan. Kemudian adalah menjaga data bisnis yang lebih baik, tentu saja karena dengan perkembangan zaman, maka data bisnis dapat terjaga lebih secure atau aman lagi. Selanjutnya adalah bisa melakukan bisnis dimanapun dan di kapanpun. Dan selanjutnya adalah mengontrol jalannya bisnis. Sekarang sudah banyak sekali platform yang dapat membantu kita dalam menjalankan bisnis mulai dari awal, dan di platform-platform pun diberikan arahan, tutorial
untuk menjadi pelaku usaha dan bisnis yang baik.